Hai, kembali lagi sama aku di episode kedua pertanyaan orang bodoh. Jadi di episode kali ini aku mau ngebahas Kumaila Hakimah, the woman behind Forbidden Question. Apa itu Forbidden Question? Jadi dia itu bukan dia ya. Jadi Forbidden Question adalah sebuah channel YouTube yang akhir-akhir ini sedang aku tonton. Jadi isi dari atau konten-konten yang dia suguhkan itu bertemakan tentang pertanyaan agama, budayaan dari sudut pandang atau kacamata psikologi dan sains. Jadi banyak banget tema-tema dan konten yang dia suguhkan gitu berhubungan dengan itu. Terus yang menarik karena Kumaila Hakimah ini kan seorang perempuan dan setahu saya dia seorang muslim karena dia pun mengakui dia hafal Al-Quran. Tapi di sisi lain secara looks dia itu tidak menggunakan hijab dan ada konten dia pun yang membahas tentang itu, tentang histori apa itu hijab, apa itu khimar ya dan lain-lain. Cuma karena seakan-akan kontradiktif ya, dimana dia seorang wanita dan muslim dan penghafal Al-Quran, tapi secara looks dia tidak menggunakan hijab justru. Dan fenomena itu bukan fenomena, hal itu menjadikan hal yang lumayan kontroversial tentunya gitu. Apalagi ada di satu konten yang aku tonton saat Kumaila bersama Indahji, dan Indahji bertanya tentang alasan dia untuk tidak menggunakan hijab, dan Kumaila menjawab bahwa itu adalah selfish decision dia atau keputusan yang egois gitu. Dan di sana dia tidak terlalu ngebahas banyak tentang alasannya dia atau historinya gitu. Saya tahu pasti dia punya alasan yang lebih panjang, punya alasan yang lebih kompleks. Cuma di sisi lain ya kita bisa menjawab suatu pertanyaan yang mungkin sama, tapi bisa jadi kita menjawabnya dengan jawaban yang berbeda gitu, tergantung pada dengan siapa lawan bicara kita. Kita harus melihat psikologisnya, melihat backgroundnya, bahkan mungkin ekonominya gitu. Tapi ya karena kita tahu YouTube itu platform bebas, maksudnya semua orang bisa mengaksesnya, kecuali mungkin ada batasan usia. Cuma selebih dari itu, YouTube adalah platform bebas yang siapa aja bisa mengaksesnya gitu. Termasuk mungkin orang-orang yang sangat percaya dengan doktrin agama dan ya mungkin akan tidak suka dan tergoncang mendengar argumennya Kumaila gitu. Walaupun menurut saya justru itu yang diinginkan Kumaila gitu. Buat orang-orang yang mungkin tidak siap untuk mendengar argumen itu, ya pasti hanya menyerang subjek, hanya menyerang Kumaila secara pribadi, tidak bisa berargumen atau mengkritisi materinya gitu. Bahwa ada yang merasa Kumaila adalah istri Dajjal karena dengan dia menyebarkan hal itu banyak perempuan yang akan mengikutinya, dan makin banyak perempuan yang tidak menggunakan hijab sama dengan kiamat sudah dekat gitu. Itulah salah satu ciri-ciri kiamat gitu. Itu kan hal yang lucu sebenarnya. Jadi banyak yang tidak bisa menerima informasi sebenarnya apa konteks di dalam perbincangan itu gitu. Walaupun apapun jenis kontennya, memang kita tidak bijak untuk menelannya mentah-mentah, tapi tidak ada salahnya kalau misalnya kita menonton itu dan menjadikannya alternatif pemikiran atau alternatif insight yang bisa kita pakai di kerangka pikir kita gitu. Sebenarnya hak konten creator untuk membahas apa saja, termasuk misalnya kita bisa sedikit ngebahas tentang platform besar seperti di Kombuzer, apa ya, konten yang besar banget sekarang tentang mistik Sarah Wijayanto atau misalnya Deddy Sumargo gitu kan.
Kayaknya semua rakyat Indonesia pasti tahu channel itu. Nggak semua sih, mungkin kebanyakan, aku nggak tahu risetnya. Cuma dengan besarnya platform yang dia punya, akhirnya kan punya, aku melihatnya gitu, punya tanggung jawab besar akhirnya, karena harusnya disadari dengan dia membuat konten akan banyak, apapun isinya akan banyak orang yang mengakses gitu. Jadi keterlibatan konten kreator untuk menginfluence masyarakat khususnya di media sosial kan sekarang sangat besar dampaknya gitu. Jadi gimana menurut kalian? Pertanyaan yang akhirnya kerucutin, menurut kalian tindakan yang dilakukan oleh Kumaila Hakimah dengan mempertanyakan hal-hal yang sensitif, hal-hal yang berkaitan dengan doktrin-doktrin agama, di mana rakyat Indonesia sekarang tuh kebanyakan, baik lagi saya nggak tahu risetnya, cuma sepengetahuan saya banyak sekali di kita berpikir, bertindak, mengambil keputusan itu menggunakan kerangka agama, menggunakan doktrin agama, karena dianggap masyarakat yang super duper religius itu. Jadi dengan kehadiran Kumaila yang mempertanyakan hal-hal sensitif seperti itu, ya akan membuat goncangan buat pikiran mereka gitu. Balik lagi, jadi menurut kalian gimana? Apakah entitas seperti Kumaila ini perlu dilestarikan, perlu banyak Kumaila lain dan forbidden question yang lain, agar banyak orang setidaknya tidak lantas gampang terdoktrin dengan apapun itu halnya, walaupun ini konteksnya agama gitu. Jadi mempertimbangkan ulang kembali, mempertanyakan kembali, menelaah kembali apa-apa yang selama ini kita percaya gitu. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Kumaila harus kita hentikan karena akan membuat banyak orang emosi dan marah dengan konten ini, atau justru entitas seperti Kumaila ini harus kita lestarikan dan kita suarakan lebih kencang? Jadi mungkin itu aja buat episode kali ini. Terima kasih.